Halo sobat! Dalam video ini, kita akan melihat beberapa kejadian mengerikan yang pernah terjadi dalam dunia sepak bola. Kejadian-kejadian ini akan membuat kita sadar bahwa sepak bola tidak hanya sekedar olahraga, tetapi juga bisa menjadi sangat berbahaya. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami. Like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. 1. Kecelakaan pesawat di Munchen, 1958. Tragedi Munchen 1958 adalah kecelakaan pesawat yang terjadi pada 6 Februari 1958, ketika pesawat yang membawa tim nasional sepak bola Manchester United mengalami kecelakaan di Bandara Munchen-Riem, Munchen, Jerman. Kecelakaan tersebut menewaskan 23 orang, termasuk 8 pemain Manchester United. Pesawat yang membawa Manchester United adalah sebuah pesawat British European Airways, BEA, dengan nomor penerbangan 609. Pesawat tersebut berangkat dari Belgrade, Yugoslavia, setelah Manchester United memenangkan pertandingan babak penyisihan grup European Cup melawan Red Star Belgrade. Pesawat tersebut mendarat di Munich untuk mengisi bahan bakar sebelum melanjutkan perjalanan ke Manchester, Inggris. Pada saat mendarat, bandara sedang dilanda badai salju. Pesawat tersebut gagal lepas landas pada 2 kali kesempatan, dan pada upaya ketiga, pesawat tersebut menabrak pagar di ujung landasan dan meledak. Akibat kecelakaan tersebut, 23 orang tewas, termasuk 8 pemain Manchester United, yaitu Roger Birne, Tommy Taylor, Duncan Edwards, Geoff Ben, Eddie Coleman, Mark Jones, David Peck, dan Billy Whelan. Selain para pemain, kecelakaan tersebut juga menewaskan 2 awak pesawat, 3 penumpang, dan 1 warga sipil. 21 orang lainnya selamat, termasuk manajer Manchester United, Matt Busby, yang mengalami luka parah dan harus dirawat di rumah sakit selama beberapa bulan. 2. Kematian Heysel, 1985. Tragedi Heysel terjadi pada tanggal 29 Mei 1985 di Stadion Heysel, Stade du Heysel, di Brussels, Belgia, saat pertandingan final Piala Eropa, yang sekarang dikenal sebagai Liga Champions UEFA, antara Liverpool FC dan Juventus FC. Kecelakaan ini adalah salah satu momen paling gelap dalam sejarah sepak bola Eropa. Kerusuhan dimulai sekitar 2 jam sebelum pertandingan dimulai. Para pendukung Liverpool, yang sebagian besar berasal dari Inggris, mulai menerobos ke sektor pendukung Juventus. Para pendukung Juventus pun membalas dengan melempari para pendukung Liverpool dengan benda-benda keras. Kerusuhan tersebut menyebabkan kepanikan di dalam stadion. Para pendukung Juventus yang terjebak di sektor mereka berusaha untuk melarikan diri, tetapi mereka terjepit oleh kerumunan. Akibatnya, banyak orang terluka dan tewas. Pertandingan akhirnya dimulai, tetapi suasana di dalam stadion sangat mencekam. Para pemain Juventus dan Liverpool tampak tidak bersemangat, dan mereka hanya bermain untuk menyelesaikan pertandingan. Juventus akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Namun, kemenangan tersebut tidak terasa berarti karena tragedi yang terjadi. Tragedi Heysel merupakan salah satu peristiwa paling mengerikan dalam sejarah sepak bola. Peristiwa ini menyebabkan kematian 39 orang dan juga berdampak negatif bagi sepak bola Inggris. UEFA menjatuhkan sanksi kepada klub-klub Inggris dengan melarang mereka mengikuti kompetisi Eropa selama 5 tahun. Sanksi tersebut dicabut pada tahun 1990. 3. Serangan teroris di Munchen, 1972. Serangan teroris di Munchen, 1972, atau yang lebih dikenal dengan nama pembantaian Munchen,
adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 September 1972 ketika sekelompok teroris Palestina menyandra dan membunuh 11 atlet Israel dan seorang polisi. Peristiwa ini terjadi di desa Olimpiade di Munchen, Jerman, selama Olimpiade musim panas 1972. Serangan ini dilakukan oleh kelompok teroris Palestina yang dikenal dengan nama Black September. Kelompok ini menuntut pembebasan 236 tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel. Mereka juga mengancam akan membunuh sandera jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Olimpiade musim panas 1972 sedang berlangsung ketika peristiwa ini terjadi. Serangan ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu peristiwa terorisme paling terkenal dalam sejarah. Pada tanggal 5 September 1972, 8 anggota Black September memanjat pagar yang mengelilingi desa Olimpiade dan masuk ke asrama atlet Israel. Mereka menyergap para atlet Israel yang sedang tidur dan menyandera mereka. Para teroris membawa sandera mereka ke sebuah helikopter dan terbang ke bandara Munchen. Di sana, mereka menuntut pembebasan 236 tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel. Mereka juga mengancam akan membunuh sandera jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Pemerintah Jerman dan Israel mencoba untuk bernegosiasi dengan para teroris, tetapi negosiasi tersebut tidak membuahkan hasil. Pada tanggal 6 September 1972, polisi Jerman melakukan operasi penyelamatan yang gagal. Dalam operasi ini, 5 teroris dan 1 sandera tewas. Pada akhirnya, 10 sandera lainnya juga tewas. Mereka ditembak mati oleh para teroris sebelum operasi penyelamatan dimulai. 4. Kematian Andreas Escobar, 1994. Andres Escobar adalah pemain sepak bola Kolombia yang tewas ditembak pada 2 Juli 1994 setelah mencetak gol bunuh diri dalam pertandingan Piala Dunia 1994 melawan Amerika Serikat. Gol tersebut menyebabkan Kolombia tersingkir dari turnamen tersebut, dan Escobar menjadi sasaran kemarahan publik Kolombia. Escobar lahir di Medellin, Kolombia, pada 13 Maret 1967. Dia memulai karir profesionalnya di klub America de Cali pada tahun 1986 dan kemudian bermain untuk Atletico Nacional dan Real Madrid. Pada tahun 1994, Escobar terpilih untuk mewakili Kolombia di Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Pada pertandingan kedua grup A, Kolombia menghadapi Amerika Serikat. Pada menit ke-35, Escobar berusaha menghalau umpan pemain Amerika Serikat, John Harkes, tetapi bola malah masuk ke gawangnya sendiri. Gol tersebut membuat Kolombia kalah 1-0 dan Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar. Setelah pertandingan, Escobar menjadi sasaran kemarahan publik Kolombia. Dia diancam dan dihina di media sosial. Pada tanggal 2 Juli 1994, Escobar ditembak 6 kali oleh seorang pria bernama Humberto Munoz Castro. Escobar meninggal dunia di usia 27 tahun. 5. Kematian Marc Vivien Foe, 2003. Kematian Marc Vivien Foe adalah sebuah tragedi yang mengguncang dunia sepak bola pada tahun 2003. Marc Vivien Foe adalah seorang pemain sepak bola berkebangsaan Kamerun yang saat itu bermain untuk timnas Kamerun dan klub Inggris, Manchester City. Kecelakaan yang menyebabkan kematian Foe terjadi selama pertandingan Piala Konfederasi FIFA 2003 yang diadakan di Prancis. Pada tanggal 26 Juni 2003, Kamerun sedang bermain melawan Kolombia dalam semifinal Piala Konfederasi di Stadion de la Beaujoire di Nantes, Prancis. Pertandingan berlangsung dengan cukup normal sampai menit ke-72 ketika tiba-tiba Foe jatuh di tengah lapangan tanpa ada pemain dari tim lawan yang mendekatinya. Rekaman pertandingan menunjukkan bahwa dia jatuh tanpa sebab yang jelas.
tim medis segera masuk ke lapangan untuk memberikan pertolongan kepada Fu yang tampak dalam kondisi kritis. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit setempat. Sayangnya, upaya penyelamatan tidak berhasil, dan pada pukul 21.17 waktu setempat, Mark Vivian Fu dinyatakan meninggal dunia di usia 28 tahun. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Fu menderita kardiomiopati hipertrofik, sebuah kondisi jantung turunan yang dapat menyebabkan kematian tiba-tiba selama aktivitas fisik. 6. Kematian Davide Astori, 2018. Davide Astori adalah pemain sepak bola profesional Italia yang bermain sebagai bek tengah untuk Fiorentina. Ia lahir di San Giovanni Bianco, Provinsi Bergamo, Italia, pada 7 Januari 1987. Astori meninggal dunia secara tiba-tiba saat timnya menginap di sebuah hotel di Udine, Italia, menjelang pertandingan melawan Udinese. Kematian Astori disebabkan oleh serangan jantung mendadak saat dia tidur di kamar hotel. Sang kapten Fiorentina yang berusia 31 tahun ini tidak pernah mengalami masalah kesehatan serius sebelumnya, yang menjadikan berita kematiannya semakin mengejutkan. Kepergian mendadak Astori menyebabkan kesedihan mendalam di seluruh komunitas sepak bola Italia dan di seluruh dunia. 7. Tragedi sepak bola Indonesia, Arema FC melawan Persebaya. Kerusuhan Kanjuruhan Malang adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, pada tanggal 1 Oktober 2022, setelah pertandingan Liga 1 antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Kerusuhan bermula ketika Arema FC kalah dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Para supporter Arema FC yang tidak puas dengan kekalahan tersebut kemudian turun ke lapangan dan melakukan perusakan. Para supporter juga melempari petugas keamanan dengan batu dan benda-benda lain. Petugas keamanan kemudian menggunakan gas air mata untuk membubarkan para supporter. Namun, gas air mata tersebut justru menyebabkan para supporter semakin panik dan terjebak di dalam stadion. Akibatnya, banyak supporter yang meninggal dunia akibat sesak napas atau terinjak-injak. Menurut data dari Polda Jawa Timur, dikutip dari kompas.com, total korban tewas dalam kerusuhan Kanjuruhan Malang adalah 131 orang. Korban tewas terdiri dari 2 polisi dan 129 supporter Arema FC. Selain itu, ada juga 180 orang yang mengalami luka-luka. Kerusuhan Kanjuruhan Malang merupakan salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tragedi ini telah menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban dalam olahraga. Penyebab kerusuhan Kanjuruhan Malang masih menjadi perdebatan. Namun, ada beberapa faktor yang diduga menjadi pemicu kerusuhan, antara lain ketidakpuasan supporter Arema FC dengan kekalahan tim kesayangannya, petugas keamanan yang tidak mampu mengendalikan massa supporter, kurang memadainya fasilitas keamanan di Stadion Kanjuruhan. Itulah beberapa fakta mengerikan tentang kejadian yang ada di dunia sepak bola, yang mungkin dari Anda belum mengetahuinya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini, semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.